Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan dan kesehatan sehingga kita bisa menjalankan ibadah suci Ramadan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya, dan semoga di akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku yang solih dan solehah, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan amal ibadah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, segala amal perbuatan yang kita lakukan akan dilipat gandakan. Namun, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima amal ibadah seseorang yang dilakukan tanpa rasa ikhlas. Apa sih ikhlas itu? Ikhlas artinya melaksanakan amal ibadah semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang disebutkan dalam hadis berikut ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya setiap perbuatan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, lakukanlah amal ibadah, amal solih hanya untuk menjunjung tinggi perintah Allah, bukan dengan tujuan lain. Hanya orang-orang yang ikhlas, dia akan mendapatkan keutamaan dan keberkahan. Tanpa ikhlas, setiap amal ibadah yang dilakukan seseorang akan menjadi sia-sia. Berikut ini, Ibu akan menceritakan sebuah cerita. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi kalian dalam melakukan amal secara ikhlas. Dalam suatu cerita ini terdapat seorang ayah yang memiliki 4 orang anak. Kemudian sang ayah jatuh sakit dan tidak bisa melakukan apa-apa. Ia hanya berbaring di ranjang sepanjang hari. Salah seorang dari keempat anaknya itu merawat sang ayah yang sedang terbaring tadi dengan tulus dan ikhlas. Berbeda dengan ketiga saudaranya yang lain. Suatu ketika, sang ayah meninggal dunia. Ia pun merasa sedih karena selain kehilangan ayahnya tadi, ia pun kehilangan warisan karena warisannya diambil oleh semua saudara-saudaranya yang lain, ketiga saudaranya yang lain tadi. Kemudian pada suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan sang ayah. Di dalam mimpinya tadi, sang ayah menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu ada uang 100 dinar. Pada pagi harinya pun, ia menceritakan mimpinya tadi kepada sang istri, dan sang istri menyarankan agar ia mendatangi tempat tadi. Namun ia tidak mau. Pada suatu malam berikutnya, ia bermimpi lagi, persis seperti malam sebelumnya. Namun ia tetap tidak mau pergi mendatangi tempat tadi. Kemudian di malam ketiganya, ia bermimpi sama persis seperti malam-malam sebelumnya. Dan akhirnya ia pun pergi ke tempat yang disebutkan oleh sang ayah di dalam mimpinya tadi untuk mengambil uang 100 dinar. Tapi sesampainya di tempat itu, ia hanya mengambil 1 dinar saja. Dengan sukacita, ia pun pergi ke pasar. Uang yang ia dapatkan tadi, ia belikan 2 ekor ikan yang besar-besar. Sesampainya di rumah, istrinya pun sangat senang dan segera membersihkan ikan-ikan tadi. Betapa terkejut sang istri. Setelah ia membelah ikannya tadi, ia melihat terdapat 2 buah mutiara yang paling indah dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Orang-orang di kampungnya pun mendengar cerita tadi dan berdatangan ingin melihatnya. Pada akhirnya berita ini pun sampai di telinga sang raja. Ketika raja melihat mutiara tadi, ia pun menjadi terpesona dan berniat untuk menukarkan mutiara tadi dengan uang emas yang jumlahnya sangat banyak.
Nah, kira-kira dari cerita tadi, apa sih hikmah yang dapat kita dapat? Ya, hikmah yang dapat kita dapat adalah kita harus melakukan perbuatan baik dengan hati yang ikhlas dan tanpa mengharapkan imbalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyukai dan akan membalas perbuatan kita di suatu saat yang tak terduga. Semoga cerita yang sudah Ibu sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi bagi kalian, sehingga kalian bisa belajar dan tidak ragu-ragu dalam melakukan amal secara ikhlas, seperti membantu orang-orang yang kesusahan, yang membutuhkan, karena janji Allah itu pasti. Allah akan membalas perbuatan baik kita, sekecil apapun itu. Ya Allah, semoga kita semua menjadi hamba-Nya yang ikhlas. Itulah yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan akhirnya tiada gading yang tak retak, tiada satupun yang sempurna, karena kesalahan itu pasti datangnya dari Ibu dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burung irian, makan laron. Cukup sekian dan jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.